Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat-sobat kimia dimanapun Anda berada? Semoga selalu luar biasa. Senang sekali hari ini saya Edi Dahsyat Nugroho bisa kembali menjumpai teman-teman melalui channel Learning Friends. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal persiapan akhir tahun untuk kelas 11. Baik teman-teman, langsung kita menuju ke TKP. Untuk nomor 11 ada dua zat, yaitu CH3COH 0,05 molar dan KOH 0,05 molar, membentuk larutan dengan pH sama dengan 5. Jika Ka-nya 210 min 5, berapa perbandingan volume antara si CH3COH dengan KOH? Baik, kita analisa dulu soalnya. Jadi kalau teman-teman menemukan ya, ada asam lemah, CH3COH asam lemah ya, bereaksi dengan basa kuat, KOH, ternyata pH campurannya di bawah 7 ya, maka ini pasti soal tentang buffer. Karena buffernya terbuat dari asam lemah dan basa kuat, maka ini kategori buffer asam. Nah, setelah menemukan kategori soal, maka teman-teman langsung masuk ke rumus H+ sama dengan konstanta ionisasi asam kali mol asam per mol garam, don't forget kali valensi. Pinter ya. Oke. Nah, karena di sini di soalnya belum ada data garam, maka mau nggak mau teman-teman harus mereaksikan mereka terlebih dahulu. Jadi CH3COH kalau dikolaborasikan dengan KOH, hasilnya adalah pinter, CH3COOK ya. We have mula-mula, reaksi, dan sisa. Oke, CH3COH-nya 0,05 molar, tapi volumenya belum ada. Saya misalkan X, KOH-nya pun ternyata sama 0,05, volumenya belum ada, berarti saya misalkan Y. Kemudian syarat terjadi buffer itu ketika yang kuat habis. Jadi ini juga 0,05 Y supaya habis KOH-nya. Maka CH3COH-nya pun sama 0,05 Y karena koefisiennya sama. Pada kondisi sisa CH3COH-nya ada 0,05 dalam kurung X kurangi Y ya. Oke. CH3COH-nya 0,05 Y. Ini 0,05 Y. Nah, sudah terbentuk data garamnya yang di sini adalah CH3COOK. Teman-teman tinggal masukkan ke rumus H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol garam kali valensi. pH-nya 5, berarti H+-nya 10 pangkat min 5 ya guys. Kemudian Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Mol asamnya 0,05 buka kurung X min Y. And then mol garamnya 0,05 Y. Oke, tinggal kita mainkan sebelum min 5-nya habis. 0,05-nya habis, berarti Y sama dengan 2X min 2Y. Y sama Y kumpulkan, jadi 3Y sama dengan 2X. Karena yang diminta perbandingan antara asam sama basa, berarti X per Y. X per Y-nya adalah ya 3:2. So what the answer? The answer is enak. Oke. Next slide. 12. Sebanyak 20 ml NaOH 0,1 M dititrasi dengan H2SO4. Jika volume H2SO4-nya 20 mili, maka konsentrasi asam sulfatnya berapa? Ini gampang sekali teman-teman. Tinggal masukkan ke rumus molar asam kali volume asam kali jumlah H+ sama dengan molar basa kali volume basa kali jumlah OH ya. Ini target kita, molar asam. Volume asamnya adalah 20 mili. Jumlah H+ dari H2SO4 ada 2. Molar basanya 0,1, volumenya 20, jumlah OH-nya 1. So, molar asamnya berapa nih? 0,1 kali 20, 2 per 40. Kita minimize 1/20 ya. 1/20 tuh di other name-nya atau nama lainnya berapa? 0,05 molar. Pinter ya. Next number 13. Ada kurva titrasi ya. Ini adalah titrasi 20 mili CH3COH ya. Ini asam lemah ya. Dengan NaOH. Oke. Ternyata ekivalennya pada volume NaOH 25 mili atau titik akhirnya pada volume NaH 20 mili.
NaOH yang dipakai 0,1 molar. Nomor 1 teman-teman diminta membuktikan apakah benar konsentrasi CH3COH-nya 0,125. Oke, langsung saja kita eksekusi. Ini pakai molar asam kali volume asam kali A sama dengan molar basa kali volume basa kali B ya. Molar asamnya something, volume asamnya ada di soal 20. Ya, jumlah H plusnya itu ada 1. MB-nya itu adalah 0,1, volume basanya itu 25 mili ya guys. Jumlah OH-nya 1. Berarti molaritas asam sama dengan 2,5 per 20. Sama dengan 0,125. Betul sekali ternyata nomor 1. Nomor 2, pada daerah 2 terjadi buffer asam. Nah, daerah 2 ini terjadi sebelum titik ekivalen ya. Ini sebelum ekivalen, berarti dia benar sebagai buffer. Ya, buffernya adalah buffer asam. Nah, wilayah 1 kan sebelum titik ekivalen juga Kak. Ya benar, wilayah 1 memang sebelum titik ekivalen. Secara komposisi dia sudah mencapai komposisi buffer, tapi secara fungsional ya atau secara peran dia belum dapat dikatakan sebagai buffer karena kapasitas penyangganya ya dia masih labil ya, belum begitu stabil untuk mempertahankan pH. Jadi nomor 2 ini sudah kita kategorikan sebagai wilayah buffer asam. Nomor 3 itu adalah terjadi titik ekivalen atau titik akhir titrasi. Nah, apa yang terjadi pada titik ekivalen itu adalah kedua zat sama-sama habis bereaksi menghasilkan garam, dan garamnya akan terjadi hidrolisis karena yang dititrasi adalah antara asam lemah dengan basa kuat. Oke, maka pasti akan terjadi hidrolisis. Nomor 4, indikator metil merah dengan trayek 4,4 sampai 6,2 cocok digunakan untuk titrasi. Nah, teman-teman, titik ekivalen saya singkat TE itu berada pada pH yang lebih besar dari 7. Maka kalau Anda pakai metil merah ini nggak cocok ya. Harusnya pakai PP yang cocok. Kenapa? Karena PP itu trayeknya 8 sampai 10. Oke, jadi 4 salah. 1 2 3 ayam ya. Next, 14. Sebanyak 400 mili NaOH dengan pH 12. Ini saya ganti ya teman-teman, 12 plus log 5. Ya, direaksikan dengan gas hidrogen klorida hingga larutannya netral. Apabila pada keadaan yang sama 5 liter NO punya massa 6 gram, berapa volume hidrogen klorida? Oke. Kita translate dulu makna dari pH 12 plus log 5. It mean pOH-nya sama dengan ya 2 min log 5. Berarti konsentrasi OH-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Kita bisa bertemu dengan molar basa, berarti OH- per jumlah OH-nya itu B. Karena OH-nya ada 1, berarti sama ya. Konsentrasinya 5 kali 10 pangkat min 2. Next teman-teman, silahkan pakai rumus sejuta umat ya. Rumus sejuta umat. Oke. Yaitu pakai molar asam kali volume asam kali A sama dengan molar basa kali volume basa kali B. Oke, molar asam kali volume asam ini ada other name dari mol asam, sorry. Ini mol asam kali jumlah A-nya itu 1 karena HCl. Molar basanya ada di soal. Ya, itu adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Barusan udah kita temukan tadi. Volume basanya 400 mili, saya ubah ke liter jadi 0,4. Jumlah OH-nya 1 ya guys. Berarti mol asamnya sama dengan ya 2 kali 10 pangkat min 2. Statusnya adalah mol karena volumenya saya rubah jadi liter. Nah, ini tinggal teman-teman pakai perbandingan. Jadi volume HCl per mol HCl, oke, sama dengan volume dari si NO per mol dari NO ya guys. Oke. Nah, volume HCl-nya itu adalah something target kita. Mol HCl-nya barusan teman-teman cari 210 min 2. Volume NO-nya 5 liter, mol NO-nya adalah 6 gram per mR-nya 30. 6 per 30 1/5 dinaikkan ke atas jadi 5 kali 5 25.
Berarti volume HCl-nya kita peroleh nanti 2 kali 25, 50 kali 10 min 2 atau 50/100 alias 0,5 liter. Karena di option statusnya mili, berarti 500 ml. Oke, what the answer? The answer is bicara, bebek ya. Next. 15. Sebanyak 20 mili H2CO3 tepat habis bereaksi dengan 25 mili NaOH 0,4. Apabila massa jenisnya H2CO3 1,55, berapa kadar H2CO3? Oke. Di sini teman-teman silakan pakai molar asam kali volume asam kali A sama dengan molar basa kali volume basa kali B. Ya, molaritas asamnya dicari. Volume asamnya 20. Jumlah H plusnya 2 ya guys. Molar basanya 0,4, volume basanya 25, jumlah OH-nya 1. Oke, dengan susah payah nanti molar asamnya ketemu ya, 10/40 alias 0,25. Nah, hubungan antara molar sama massa jenis itu molar asam sama dengan massa jenis kali 10 kali persen massa per mr. Oke. Berarti ini 0,25 sama dengan massa jenisnya adalah 1,55 kali 10 kali persen massa per mr-nya ada di soal 62 ya guys. Oke, berarti 62 kali silang dengan 0,25 itu 15,5 sama dengan 1,55 kali 10 15,5 juga kali persennya. Berarti persennya nanti dapat 1%. Oke, bebek ya. Next, nomor 16. Larutan NaOH dibuat dengan melarutkan 2 gram cuplikan NaOH ke dalam 500 ml air. Lalu diambil 25 untuk dititrasi dengan asam oksalat 0,01 molar. Jika volume asam oksalatnya 10 ml, berapa kadar NaOH? Ini saya visualisasikan dulu. Ini saya punya NaOH 2 gram. Saya larutkan dalam 500 ml air. Lalu saya ambil 25 ml ya. 25 mili untuk dititrasi, ditetesi dengan si H2C24 0,01. Oke, kita masuk ke rumus titrasi dulu. Molar basa kali volume basa kali B sama dengan molar asam kali volume asam kali A. Molar kali volume ini di other name dari mol. Mol basa kali 1, molar asamnya 0,01. Ya, volume asamnya 10, jumlah H plusnya adalah 2. Oke, H2C24. Berarti mol basanya kita peroleh berapa tuh? 20/100 alias 0,2 milimol ya. Nah, 0,2 milimol ini adalah untuk 25 mili larutan yang kita titrasi. Berarti dalam 500 mili larutan awal itu mengandung ya 0,2 kali 20 alias 4 milimol. Oke, saya ulangi, 0,2 milimol ini dalam 25 mili ya teman-teman. Berarti dalam 500 mili itu 20 kali lipatnya alias 4 milimol. Oke, kita kali dengan mr-nya NaOH 40. Ini mr dari NaOH. Oke, berarti 160 mg. Berarti berapa gram? 0,16 gram. Oke, next, terakhir kita rubah ke kadar. Berarti kadarnya 0,16 gram per massa cuplikannya 2 gram kali 100%. How much? 8%. Oke, so the answer is dodol ya. Next, sweet 17. 17. Hasil kali kelarutan Ag2CO4 adalah 4 kali 10 pangkat min 15. Ditanya kelarutan Ag2CO4 dalam Na2CO4. Jadi ini adalah KSP ya. Ini adalah KSP. Nah, ini tentang pengaruh ion senama. Ion senamanya adalah CR4. Oke, teman-teman silahkan pakai rumus pengaruh ion senama pada kelarutan. Jadi KSP Ag2CR4 itu rumus dasarnya adalah konsentrasi Ag plus kuadrat kali konsentrasi CR4 2 min. Oke, kita masukin KSP-nya 4 kali 10 pangkat min 15. Oke,
Nah, bagaimana dengan AG plusnya? Ya, AG plusnya silakan teman-teman permisalkan dengan 2S aksen kuadrat. Kenapa 2S? Kenapa enggak S aksen? Karena AG-nya ada 2 ya. Pada AG2 C4 AG-nya ada 2. Berarti ini teman-teman silakan masukin 2S aksen. Nah, kemudian yang namanya C4. C4-nya 0,1 ya, teman-teman. Oke, kita mainkan. Nanti 4S aksen kuadrat sama dengan 4 kali 10 min 7 min 14 ya. 4-nya coret berarti S aksen doang. Akar 10 min 14 alias 10 pangkat min 7. Ada nggak tuh? Ada banget ya. Jawabannya adalah bebek. Oke. Next, 18. Dalam 1000 mili atau 1 liter air terdapat 1,36 mg CaSO4. Berapa hasil kali kelarutan atau KSP CaSO4? Oke, teman-teman, untuk mencari KSP, teman-teman pertama-tama cari solubility-nya dulu atau S atau molaritasnya ya. Itu gram per mr. Jangan lupa dibagi lagi dengan volumenya dalam liter. Berarti kalau teman-teman masukin S-nya sama dengan 6 per mr-nya itu maaf emosi ya. Jadi teman-teman masukin ini 1,36 mg rubah ke gram kali 10 pangkat min 3 per mr-nya 136 ya, dibagi volumenya 1 liter ya. Ini nanti silahkan teman-teman hitung. Berarti S-nya dapat 10 min 2 ketemu 10 min 3 alias 10 pangkat min 5 molar. Oke, nah karena CaSO4 terdiri dari 2 ion, maka masuk ke rumus S kuadrat. 10 pangkat min 5 kuadrat, how much? 10 pangkat min 10. So the answer is ampere ya. Next, 19. Hasil kali kelarutan atau KSP MgOH2 410 min 12. Maka pH jenuhnya berapa? Oke. Teman-teman cari hubungan KSP dengan S dulu. KSP MgOH2. Oke, berarti ini adalah 4S pangkat 3 ya guys. Berarti 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 4S pangkat 3. 4-nya habis, berarti S only 10 pangkat min 4 molar. Nah, kalau teman-teman uraikan MgOH2, terurai beliau menjadi Mg2 plus sama 2OH min. Kalau MgOH-nya 10 min 4, maka OH-nya 2 kali 10 pangkat min 4. Dari OH min kita bertemu dengan POH. POH-nya 4 min log 2 ya. Berarti pH-nya adalah 10 plus log 2. Ada nggak tuh? Ada ya, bebek ya. Next, terakhir 20. Ke dalam 100 mili NaCl 0,2 molar ditambah 100 mili AgNO3 0,2 molar. Berapa massa endapan AgCl? Oke, saya tulis dulu reaksinya ya teman-teman. Ketika NaCl featuring AgNO3, so the result is AgCl plus NaNO3. Oke, NaCl-nya 100 kali 0,2 20 milimol, AgNO3-nya juga 20 milimol. Berarti AgCl-nya sama ya, 20 milimol karena koefisiennya sama. Silakan teman-teman cari massa AgCl. Berarti mol dikali mr-nya. Ya, sama dengan berapa tuh? 20 kali mr-nya 143,5. Nanti hasilnya adalah 2870 mg. Berarti sama dengan sama dengan bagi 1000 2,87 gram. So the answer is ya, bebek. Baik teman-teman, begitu penjelasan dari saya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Silahkan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share keberadaan channel ini biar bisa berkembang dan memberi manfaat buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.